Coba kamu bayangin ini sebentar ya. Pernah nggak sih kamu duduk di sebuah ruangan yang penuh banget sama orang, mungkin pas lagi rapat keluarga atau di kantor gitu, terus tiba-tiba kamu ngerasa bisa ngelihat isi kepala mereka semua. Wah, itu sih impian banyak orang ya kayaknya. Iya kan? Tapi bukan dalam artian mistis loh. Ini lebih ke arah kamu tuh sangat paham pola pikir mereka, sampai-sampai reaksi mereka tuh bisa kamu tebak persis, kayak baca barisan kode komputer. Kamu tahu banget nih, oh, kata ini bakal bikin si A tersinggung. Atau tatapan kayak gini bakal bikin si B merasa dihargai. Jadi kayak bener-bener megang kendali penuh gitu ya atas situasi sosialnya? Nah, bener banget. Pertanyaan yang pengen saya ajuin ke kamu yang lagi dengerin hari ini adalah, kalau kamu punya kemampuan kayak gitu, apakah kamu bakal anggap itu sebagai kekuatan super? Atau justru itu tuh sebuah kutukan yang pelan-pelan malah bikin kamu terisolasi dari dunia? Kalau dipikir-pikir sih, ngendaliin orang lain emang selalu kedengeran kayak fantasi yang ideal ya. Sampai kita sadar betapa besarnya energi yang dibutuhin buat terus-terusan ngalkulasi setiap interaksi. Pasti capek banget sih itu. Capek banget. Soalnya saat kita nyabut elemen spontanitas sama kehangatan dari sebuah hubungan sosial, ya yang tersisa cuma mesin kan? Dan mesin, sekuat apapun dia, yang nggak bisa ngerasain koneksi batin. Nah, itu premis yang pas banget buat ngawalin penelusuran mendalam kita hari ini. Kita bakal nggak bedah sebuah cerita, spesifiknya bab 1 yang judulnya Grandmaster Move. Dan format diskusi kita kali ini tuh bakal sedikit beda. Oh ya, bedanya gimana tuh? Saya pengen kita bertiga, termasuk kamu yang lagi dengerin, kayak lagi baca bareng aja. Kita bakal telusurin naskah ini lapis demi lapis buat bener-bener paham apa yang lagi terjadi. Fokus kita hari ini ada di satu karakter utama bernama Arion. Arion ini menarik banget loh profilnya. Banget. Dia ini bukan penjahat super atau gimana ya. Dia cuma seorang jenius yang ngejalanin hidupnya murni pakai logika absolut. Kita bakal lihat langsung gimana sih jadinya dunia ini kalau empati manusia tuh bener-bener digantiin sama algoritma perhitungan. Benar. Karakter Arion ini kayak nantang asumsi dasar kita soal apa sih arti harmoni itu? Maksudnya, biasanya kan kita mikir kalau kedamaian di sebuah ruangan itu tercipta karena adanya rasa saling pengertian ya. Iya, karena empati yang tulus gitu kan? Nah, Arion ini bisa nyiptain kedamaian yang sama atau bahkan mungkin jauh lebih efisien, tapi lewat manipulasi yang super kalkulatif. Dia tuh mandang manusia di sekitarnya sekedar kayak kumpulan mekanisme biologis saja. Oke, mari kita mulai dari adegan pembukanya ya. Buat kamu yang lagi dengerin, coba deh ikut bayangin suasananya. Ini di lantai 45 sebuah gedung pencakar langit di kawasan Sudirman. Wah, udah kebayang macetnya Jakarta tuh di bawah. Iya, di luar tuh lagi hujan deras banget, macet di mana-mana. Tapi di dalam ruang rapat ini, suasananya jauh lebih panas. Ada krisis yang lagi meledak. Pak Hendra, seorang veteran yang udah 20 tahun kerja di sana, ini lagi ngamuk sejadi-jadinya. Klasik banget ya, konflik antar generasi di kantor. Bener, wajahnya tuh merah padam, urat lehernya sampai nonjol. Dan dia ngancam bakal resign saat itu juga karena ngerasa sistem baru di perusahaan ini sama sekali nggak ngehargain pengalamannya. Dan di seberang meja pasti ada yang mewakili sistem baru itu kan? Ada, namanya Sari. Dia manajer muda yang baru 6 bulan gabung. Nah, Sari ini yang bawa sistem baru tersebut. Tapi di momen itu kondisinya udah hancur banget. Tangannya gemeter, matanya berkaca-kaca. Dia udah nyaris nangis lah pokoknya dibentak-bentak Pak Hendra. Kalau di psikologi, kita sering lihat ini sebagai benturan ego yang sangat lumrah. Tapi yang bikin naskah ini brilian adalah gimana fokusnya malah digeser ke Arion yang ada di tengah kekacauan itu. Iya, Arion ini cuma duduk santai di ujung meja. 6 pasang mata di ruangan itu ngeliatin dia, nungguin dia buat nengah dong pastinya. Tapi Arion tenang banget. Teksnya tuh ngedeskripsiin, dia cuma ngetukin jarinya di meja dengan ritme yang super konstan. Satu ketukan tiap 3 detik. Kayak metronom ya. Dia sama sekali nggak ngelihat ini sebagai drama emosional. Nggak sama sekali. Dia malah ngendiagnosis ruangan itu persis kayak teknisi IT yang lagi ngeliat komputer ngeheng. Dia mindai Pak Hendra dan langsung nyimpulin kalau pria tua ini marah tuh bukan karena logika sistem barunya salah. Terus karena apa? Pak Hendra marah karena egonya kelaparan. Nah ini, ngebaca ego dari sudut pandang biologis itu emang kuncinya otak Arion. Ego tuh kan bukan sekedar sifat sombong atau mau menang sendiri ya. Benar. Secara evolusioner, status seseorang di dalam kelompok sosialnya itu sangat nentuin peluang dia buat bertahan hidup.
Jadi pas sistem baru yang dibawa Sari ini ngancam otoritas Pak Hendra, otaknya tuh nggak proses ini sebagai masalah operasional kantor. Tapi sebagai ancaman nyawa ya ibaratnya. 100%. Amigdalanya, yaitu pusat rasa takut di otak kita, ngebaca itu sebagai ancaman terhadap eksistensinya dia. Makanya wajah dia sampai merah dan nadanya tinggi, karena tubuhnya lagi masuk ke mode siap bertarung. Mode fight or flight gitu ya. Dan gokilnya, diagnosis Arion ke Sari juga sama dinginnya. Dia nggak ngelihat seorang gadis muda yang butuh perlindungan loh. Arion ngelihat, dan ini saya kutip langsung dari teksnya ya, sebuah sistem limbik yang sedang kelebihan beban. Wow, sistem limbik kan pusat emosinya otak ya? Betul, jadi pas Sari dibentak, sistem limbiknya itu langsung ngebajak semua fungsi rasional di kepalanya. Otak logisnya ibaratnya mati lampu. Otomatis di titik ini Arion mulai ngelakuin kalkulasi probabilitas dong di kepalanya. Iya, dia mikir gini, kalau dia maju belain Sari pakai fakta dan data soal seberapa bagusnya sistem baru itu bakal jadi serangan 2 lawan 1 buat Pak Hendra. Dan itu langkah yang fatal sebenarnya. Kenapa tuh? Karena nyerang seseorang pakai fakta logis, pas egonya lagi terluka parah, itu justru bakal bikin orangnya ngebangun tembok pertahanan yang jauh lebih tebel. Fakta nggak bakal tembus kalau emosinya lagi memuncak. Arion pasti tahu banget dia nggak bisa pakai data di sini. Bener banget. Dia sadar, dia harus ngeretas sistem biologis mereka. Dan cara dia ngeeksekusi rencananya ini yang bikin saya pas baca sampai nahan napas saking kagumnya. Arion nggak motong omongan Pak Hendra pakai bantahan. Dia cuma mulai dengan senyum. Tapi bukan sembarang senyum kan? Bukan. Teksnya nyebutin dia tersenyum persis 15 derajat. Dia terus berbohong atau menyelaraskan narasinya lah ya, dengan bilang kalau dia diam-diam juga punya kekhawatiran yang sama persis kayak Pak Hendra. Itu taktik mirroring yang sangat efektif. Terus puncaknya, dia ngeposisiin Pak Hendra bukan sebagai bawahan yang harus tunduk sama sistem baru, tapi sebagai fondasi perusahaan. Dia nyebut Pak Hendra sebagai penjaga gawang terakhir yang tugasnya ngawasin anak-anak muda kayak Sari ini. Senyum 15 derajat itu luar biasa detail ya. Itu senyuman yang terukur banget supaya nggak kelihatan agresif. Jadi dia ngasih sinyal aman ke otak primitifnya Pak Hendra. Biar Pak Hendra nurunin perisainya gitu kan. Persis. Lalu dengan ngasih gelar penjaga gawang tadi, Arion ini pada dasarnya lagi mencet tombol pelepas dopamin di otaknya Pak Hendra. Dopamin hormon bahagia itu ya? Iya, hormon reward atau penghargaan. Jadi pas Pak Hendra ngerasa divalidasi, dopamin ini langsung banjiri otaknya dan seketika langsung matiin mode ancaman dari amigdala yang tadi kita bahas. Arion tuh nggak nyelesain akar masalah sistem barunya loh. Wah ya bener juga. Dia cuma ngubah susunan kimiawi di kepalanya Pak Hendra aja. Analogi saya sih gini ya buat ngegambarin situasinya. Kalau ada bom yang mau meledak di sebuah ruangan, respons normal kita kan pasti panik. Kita bakal nyoba motong kabelnya atau langsung lari nyelamatin diri. Iya, refleksnya pasti gitu. Tapi Arion ini nggak motong kabelnya sama sekali. Dia sadar kalau bom itu meledak karena sensor suhu di ruangan itu kepanasan. Jadi yang dia lakukan cuma diam-diam nurunin termostat AC di ruangan itu. Sensor bomnya mendingin dan bomnya mati sendiri tanpa disentuh. Presisi bedah saras banget. Dan dalam waktu kurang dari 2 menit, Pak Hendra duduk lagi dengan muka bangga, Sari selamat dari kepanikan panic attack-nya, dan yang paling penting, proyek triliunan rupiah perusahaan aman sentosa. Tapi dari sudut pandang etika, ini wilayah abu-abu yang lumayan gelap ya. Buat Arion, kebenaran di ruang rapat itu sifatnya elastis banget. Dia nggak peduli sistem baru Sari itu secara objektif benar atau enggak. Kebenaran tuh cuma alat buat nyeimbangin persamaan matematika di ruangan itu. Betul, dan sisi lain dari koin ini langsung kelihatan jelas banget pas adegan dia keluar dari ruang rapat. Di lorong kantor tuh, staf-staf pada nepuk bahunya. Mereka muji-muji Arion, manggil dia pahlawan penyelamat lah, muji karismanya. Semua orang ngelihat dia sebagai figur pemimpin yang super empatik ya, yang bisa ngerangkul berbagai generasi. Padahal di dalam kepalanya, Arion ngerasa kayak pemain sulap jalanan yang murahan. Dia malah keheranan sendiri. Kok bisa sih manusia-manusia ini digerakin segampang itu cuma bermodal beberapa kalimat pujian palsu? Gis yang jauh banget antara apa yang dia tunjukin di luar sama realita di dalam dirinya. Normalnya kalau kita habis berhasil ngengahin konflik besar, apalagi nyelamatin karir orang, kita pasti ngerasa puas secara emosional dong. Ada rasa hangat di dada gitu kan, karena ngerasa berguna. Nah itu, tapi Arionido udah kehilangan akses ke perasaan hangat itu, yang dia rasain cuma efisiensi klinis yang dingin.
Dan pas dia masuk lift sendirian, pintu lift ketutup, topeng karismanya itu langsung rontok tak bersisa. Teksnya ngegambarin wajahnya seketika jadi datar banget, matanya kosong, dia natap pantulan dirinya sendiri di cermin lift, terus bergumam nyebut dirinya licik. Walaupun detik berikutnya otak rasionalnya langsung defense ya. Iya, langsung rasionalisasi. Otaknya ngebela diri, bilang kalau ini tuh langkah elegan dari seorang realis sejati. Dia ngeyakinin dirinya sendiri kalau bukan karena manipulasi licik gue tadi, semua orang di ruangan itu udah pada dipecat. Dia ngebungkus kelicikannya ini sebagai bentuk kasih sayang tertinggi. Rasionalisasi itu sebenarnya cuma mekanisme pertahanan dirinya aja. Dia butuh cerita itu biar bisa tidur nyenyak. Tapi bukti kalau mekanisme ini mulai retak tuh muncul pas adegan di lobi, waktu dia ketemu Pak Ujang, sopir pribadinya. Nah, ini adegan yang nyesek sih. Di luar, kan hujan masih deras banget tuh. Pak Ujang lari-lari mayungin Arion. Tapi pandangan mata Arion yang setajam elang itu langsung nangkep ada kerutan tegang di dahi sopirnya. Dan mesin komputasi di kepalanya langsung otomatis nyala lagi ya. Nggak bisa dicegah. Dia langsung mindai Pak Ujang. Dari data historis di kepalanya, dia tahu banget kalau supirnya ini lagi pusing mikirin biaya pendaftaran sekolah anaknya. Dan di kepala Arion, langsung muncul sebuah simulasi. Simulasi gimana tuh? Kalau saya nanya kabar anaknya sekarang, kortisol di tubuh Pak Ujang bakal turun sekian persen. Loyalitasnya naik, efisiensi kerjanya besok bakal ningkat 20%. Kita bahas kortisol ini dikit ya, biar pendengar makin paham mekanismenya. Kortisol tuh hormon stres utama di tubuh kita. Pas orang lagi mikirin masalah berat kayak biaya sekolah, kortisolnya pasti melonjak drastis. Dan itu nurunin daya konsentrasi. Makanya bahaya kalau lagi nyetir ya. Banget. Alion paham betul kalau ngasih sedikit aja perhatian verbal, dia bisa nurunin kortisol Pak Ujang. Otomatis Pak Ujang bakal lebih fokus nyetirnya. Arion ini ibaratnya hafal semua kombinasi cheat code buat benerin mood Pak Ujang. Kayak kita main game aja, kalau pencet A terus B, NPC di depan kita bakal ngasih barang yang kita butuhin. Tinggal dieksekusi aja kan harusnya. Tapi ini bagian yang mengejutkannya. Arion memilih diam. Dia masuk ke kursi belakang mobil tanpa ngomong satu patah kata pun soal anak Pak Ujang. Keputusan dia buat diam ini krusial banget buat bedah karakter dia. Kenapa coba dia nggak ngelakuin cheat code itu? Karena dia lagi ngalamin computational fatigue atau kelelahan komputasi emosional yang luar biasa parah. Capek jadi Tuhan gitu ya ibaratnya. Bener, setiap kali Arion interaksi sama manusia, otaknya tuh kerja keras. Dia harus ngitung input, memprediksi respons, ngatur mikroekspresi wajah, sampai ngatur nada suara. Dia nggak bisa loh sekedar nanya apa kabar dengan tulus dan spontan. Semuanya harus masuk rumus algoritma dulu ya di kepalanya. Iya, menjadi dalang yang terus-terusan narik tali boneka dari pagi sampai malam itu sangat menguras tenaga batin. Dia diam karena dia terlalu lelah buat manipulasi lagi hari itu. Dan tragisnya, dia nggak punya stok empati organik untuk sekedar peduli tanpa agenda. Dan rasa lelah eksistensial ini ke bawah dong sampai dia tiba di rumah. Disinilah kita ketemu sama satu-satunya variabel di semesta ini yang gagal diprediksi sama Arion. Istrinya sendiri, Elena. Elena ini antitesisnya Arion banget ya. Kontras visualnya aja dapat banget di teksnya. Rumah mereka di kawasan Menteng digambarin sangat modern, minimalis, dan dingin. Semua perabotan diletakin dengan presisi geometris. Tapi pas pintu dibuka, langsung kecium aroma sup ayam berempah. Ada kehangatan dari Elena yang menyambutnya. Cinta Elena ini digambarin super naif dan jujur. Nggak ada agenda tersembunyi, nggak ada kalkulasi cost-benefit waktu dia nyambut suaminya pulang. Buat orang kayak Arion yang seharian hidup di dunia transaksi, ketulusan Elena ini harusnya jadi surga perlindungan dong. Harusnya sih gitu ya, tempat dia bisa lepas topeng. Tapi justru disitulah letak tragedi paling sedihnya. Asli tragis banget. Waktu Arion meluk Elena di pintu, teksnya nyebutin dia meluk dengan presisi teknis. Dia tuh nggak sekedar ngedekap istrinya karena kangen. Di dalam kepalanya, dia lagi ngitung durasi pelukan itu pakai stopwatch imajiner. Iya, karena dia tahu pelukannya harus pas 30 detik. Kok bisa sih harus 30 detik gitu loh? Karena angka 30 detik itu patokan biologis buat pelepasan oksitosin. Oksitosin ini sering kita sebut sebagai hormon pelukan atau hormon cinta. Oh, yang bikin ngerasa bonding gitu ya? Nah iya, butuh waktu sekitar 20-30 detik kontak fisik yang konstan supaya otak kita ngelepasin oksitosin ke aliran darah. Itu nyitain rasa percaya dan ikatan emosional.
Berarti Elena ngerasain efeknya dong. Elena ngerasain oksitosinnya melimpah. Dia merasa sangat dicintai saat dipeluk. Tapi Arion yang memulai kontak fisik itu, otaknya seolah kebal sama hormon tersebut. Dia yang merancang koneksinya, tapi dia sendiri nggak bisa ikut ngerasain kehangatannya. Ya ampun. Dan ketidakmampuan dia buat ngerasa ini nyampai di titik paling parah pas ada insiden sama tetangga mereka, Bu Tati. Kucing kesayangannya Bu Tati ini mati tertabrak mobil di depan komplek. Ini adegan yang paling nyesek sih menurut saya. Banget. Elena pulang ke rumah dalam keadaan hancur lebur. Dia duduk di sofa, nangis terseduh-seduh sampai tubuhnya berguncang. Elena ini tipe orang yang nyerap semua kesedihan tetangganya tanpa filter sama sekali. Dan kamu tahu apa yang dilakuin Arion ngelihat istrinya kayak gitu? Ini yang paling ngedefinisi betapa terisolasinya dia di dalam kepalanya sendiri. Arion sebenarnya mencoba berempati. Teksnya adil sih ngasih lihat kalau Arion tuh bukan monster yang nggak mau ngerasa. Dia secara aktif nyoba manggil rasa sedih itu. Dia pengen banget ngerasain dadanya sesak. Tapi otaknya menolak keras. Iya, gagal total. Disinilah letak kegagalan sistem cermin di otak Arion yang kamu sempat singgung di catatan kita sebelumnya. Gimana sih tepatnya sistem cermin ini kerja di otak orang normal dibandingin sama Arion? Di otak kita tuh ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin. Ini sel-sel yang bereaksi bukan cuma pas kita ngelakuin sesuatu, tapi juga pas kita ngeliat orang lain ngelakuin hal yang sama. Kayak pas kita lihat orang makan lemon, terus kita ikut ngilu gitu ya? Nah, benar. Atau pas kamu lihat orang kesandung dan jatuh keras, kamu refleks ikutan meringis kesakitan kan? Itu karena otakmu lagi mensimulasikan rasa sakit mereka. Waktu Elena ngeliat Bu Tati nangis, neuron cerminnya Elena nyala terang benderang. Dia ikutan ngerasain kesedihan itu seolah itu kucingnya sendiri. Terus, kenapa pas Arion lihat Elena nangis, dia nggak ikutan sedih? Karena prefrontal cortex-nya Arion, bagian otak yang ngurusin logika dan analisis, itu terlalu dominan. Bagian itu langsung nekan respons neuron cerminnya sebelum sempat nyala. Jadi alih-alih ngerasain kesedihan istrinya, otaknya malah sibuk ngendiagnosis. Dia malah ngediagnosis Elena kena empathic distress coba. Iya, otaknya nyimpulin kalau Elena ini lagi ngalamin kondisi di mana dia terlalu berlebihan nyirap penderitaan orang lain sampai merugikan stabilitas emosinya sendiri. Coba, kamu yang lagi dengerin bayangin betapa sepi dan dinginnya hidup di balik dinding kaca kayak gitu. Kamu lagi ngelihat pasangan yang kamu cintai nangis kejer karena berduka, tapi kepalamu malah sibuk ngasih penilaian medis. Dia ngelihat air mata Elena cuma sebagai, apa tadi di teksnya? Dia ngelihat air mata istrinya itu murni cuma komposisi cairan tubuh dan elektrolit yang terbuang percuma. Nggak ada nilai efisiensinya sama sekali buat dia. Arion melihat tangisan murni istrinya itu ibarat ngelihat keran air yang bocor dan perlu buru-buru diperbaiki. Kalau di ruang rapat logika absolutnya itu jadi senjata pamungkas yang bikin dia jadi grandmaster, di rumah logika itu berevolusi jadi penjara isolasi maksimum. Penjara tanpa pintu ya. Ketulusan Elena ini malah jadi cermin yang terlalu menyilaukan buat Arion. Cermin itu secara brutal mantulin kecacatan emosionalnya sendiri. Arion bisa baca miliaran baris kode perilaku manusia di dunia ini, tapi dia sama sekali buta huruf kalau disuruh baca bahasanya sendiri. Ironis banget. Dan semua tekanan emosional ini memicu sebuah pencerahan eksistensial yang super gelap di sepertiga akhir malam. Adegan terakhir cerita ini narik kita ke jam 2 pagi. Waktu yang paling bahaya buat overthinking ya. Iya kan? Elena diceritain udah tertidur pula setelah Arion ngasih usapan mekanis di punggungnya. Yang mana lagi-lagi itu hasil rekayasa yang dia tahu persis bakal nurunin detak jantung istrinya. Arion lalu pelan-pelan bangkit dari kasur, jalan keluar dan berdiri sendirian di balkon apartemennya. Lanskap malam hari dari ketinggian apartemen tuh selalu ngasih ruang buat kontemplasi mendalam. Pas Arion mandang lautan lampu kota Jakarta, kita bisa lihat betapa parahnya distorsi cara dia mandang dunia. Buat orang biasa kayak kita, ngelihat lampu kota jam 2 pagi tuh mungkin bakal munculin perasaan puitis gitu ya. Kita ngebayangin di balik lampu-lampu itu ada ribuan nyawa, ada keluarga yang lagi tidur pelukan, ada pekerja shift malam yang lagi berjuang demi susu anak. Intinya, ada denyut kehidupan. Tapi buat sang Grandmaster, Jakarta di bawah sana tuh nggak lebih dari papan catur raksasa. Lampu-lampu itu cuma ribuan titik data yang berkedip, dan manusia-manusia di bawah sana dia lihat cuma sebagai ribuan boneka kayu yang lagi diistirahatin buat diisi ulam energinya. Cuma nunggu buat ditarik lagi talinya besok pagi di drama rutinitas yang sama. cara dia ngereduksi nilai kemanusiaan jadi sekedar mekanika gerak ini benar-benar menakutkan sih. Dan di tengah keheningan absolut di balkon itu, pikiran Arion melayang ke sebuah memori masa lalu.
Dia teringat teguran dari mantan mentornya ya, Pak Dharma ya. Iya, kata-kata Pak Dharma itu terus menggema di kepalanya. Beliau pernah nanya, kau lelah menjadi Tuhan bagi orang-orang di sekitarmu, nak? Lelah menjadi Tuhan? Duh, itu kalimat berat banget sumpah. Selama ini kan Aryon ngerasa nyaman ngeposisiin dirinya di atas orang lain. Dia arsitek yang ngerancang semua respons mereka. Tapi di balkon itu, benteng pertahanannya akhirnya runtuh total. Dia akhirnya berani ngaku pada kesunyian malam itu kalau dia sebenarnya sangat amat ketakutan. Dia nggak mau jadi Tuhan lagi, dia capek dan pengen turun dari kursi dalang itu. Dia sampai memohon ke semesta, berharap ada entitas lain, seorang dalang lain gitu, yang bersedia nalik talinya dia. Dia pengen dijatuhin dari tahta supaya bisa belajar lagi cara jadi manusia biasa. Pengakuan ini bawa kita ke konklusi narasi yang luar biasa nendang. Kenapa sih orang sekuat Aryon bisa sampai seketakutan itu ngebayangin masa depannya? Karena dia akhirnya sadar akan satu kebenaran pahit. Kalau kamu sibuk ngubah semua orang di sekelilingmu jadi boneka yang selalu nurut dan bisa kamu kendaliin, maka kamu bahkan sendirian banget pas badai kehidupan yang sesungguhnya datang menghantam. Benar, boneka kan nggak punya kehendak bebas. Dan boneka nggak punya empati organik. Seperti yang disadarin Aryon malam itu, boneka tuh nggak bisa meluk kamu saat kamu hancur lebur. Mereka cuma bisa gerak kalau kamu yang narik talinya. Kalau kamu yang lagi lemas dan hancur, ya mereka cuma diam aja. Aryon ini selama bertahun-tahun sibuk banget ngebangun benteng logika yang super tebal buat ngelilingin dirinya. Awalnya mungkin ini cuma mekanisme pertahanan diri sederhana ya. Logikanya, kalau saya bisa memprediksi dan memanipulasi semua orang, berarti nggak akan ada satupun yang bisa ngelukain saya. Semuanya aman terkendali kayak krisis di ruang rapat tadi kan? Tapi dia lupa satu hal. Masalah dari ngebangun benteng beton tanpa pintu keluar adalah kamu nggak cuma nyegah musuh masuk, tapi kamu juga nyegah dirimu sendiri buat keluar nemuin dunia. Dan oksigen di dalam benteng itu pelan-pelan habis ya. Tepat. Dia terjebak di dalam benteng kemahatauannya sendiri. Dan di ujung malam itu dia cuma bisa berharap ada badai besar, sebuah kejadian acak yang nggak bisa diprediksi algoritmanya, yang datang ngehancurin benteng tersebut supaya dia bisa bebas. Pada akhirnya, ilusi memegang kendali penuh atas kehidupan sosial kita itu sangat berbahaya. Kemanusiaan itu, pada esensinya, ya emang nggak efisien dan berantakan. Ribet lah pokoknya kalau urusan perasaan tuh. Iya ribet. Berhubungan tulus sama sesama manusia itu berarti kita harus rela buat ngerasa rentan. Kita harus bersedia ngadepin ketidakpastian, siap sakit hati, dan mau nerima emosi-emosi absurd yang nggak bisa diukur pakai metrik atau angka. Kemenangan Aryon dalam manipulasi semua variabel sosial itu nyatanya justru ngehasilin kekalahan paling total dalam kemampuannya untuk terkoneksi. Luar biasa. Perjalanan kita ngebedah cerita bab 1 ini benar-benar kayak naik roller coaster psikologis ya. Iya, grafiknya kerasa banget naik turunnya. Kita tadi mulai dengan rasa kagum yang meluap-luap ngelihat kejeniusan Aryon menjinakkan ruang rapat. Gimana dia dengan santainya ngebongkar ego Pak Hendra cuma pakai senyuman 15 derajat? Tapi makin kita balik halamannya, kekaguman itu pelan-pelan luntur dan berubah jadi rasa iba yang sangat dalam. Dan berujung pada ratapan sunyi sang dalang di balkon apartemen jam 2 pagi. Kisah ini tuh sebenarnya tamparan keras atau cermin ya buat masyarakat modern kita sekarang. Gimana tuh maksudnya? Di dunia sekarang kan kita selalu didorong buat ngehack atau ngehack segala hal ya. Ngehack rutinitas tidur, life hack produktivitas, sampai hack cara kita berkomunikasi dan manipulasi kolega kerja. Nah, Aryon ini adalah wujud paling ekstrim dari filosofi hustle dan efisiensi itu. Dia membuktikan kalau efisiensi dijadikan satu-satunya Tuhan yang kita sembah, kita pada akhirnya bakal ngorbanin kepingan jiwa yang justru bikin kita jadi manusia seutuhnya ya. 100%, nggak semua hal di hidup ini harus dihack. Sangat menyentuh. Dan buat kamu yang udah nemenin obrolan kita dari awal sampai akhir penelusuran mendalam ini, cerita Aryon ninggalin satu pertanyaan tajam yang pengen saya titipin ke kamu. Ini bahan renungan yang bagus nih. Coba renungin ini sejenak ya. Kalau besok pagi pas kamu bangun, kamu tiba-tiba dikasih kemampuan absolut buat membaca, meretas, dan memanipulasi pikiran semua orang di sekitarmu demi nyiptain kesuksesan yang sempurna. Apakah kamu bersedia nukar kemampuan super itu dengan kehilangan satu hal yang kelihatannya sepele, yaitu kehilangan kemampuanmu untuk menangis tulus bersama mereka? Sesuatu yang layak banget buat kamu pikirin hari ini. Terima kasih udah bergabung di sesi bedah naskah kita, dan sampai jumpa di penelusuran berikutnya.